Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Umar Maulana dari kelas 04 TPLP 003. Di sini saya ingin membaca hasil dari laporan pada pertemuan ke-8 sampai 14. Laporan praktikum jaringan komputer pada laporan ke-8 tentang instalasi aplikasi pada web server. Yang pertama, install WordPress on Ubuntu. Pengertian WordPress. WordPress adalah sebuah platform manajemen content management system yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web. Dengan WordPress, pengguna dapat membuat dan mengedit konten situs web dengan mudah tanpa perlu memiliki pengetahuan tentang program web. Yang kedua ada PuTTY. Pengertian dari PuTTY ialah sebuah program aplikasi yang digunakan untuk membuat koneksi jaringan yang aman, khususnya protokol SCUR, Telnet, dan Relogin. Program ini umumnya digunakan oleh pengembang administrator sistem dan pengguna ingin mengakses server jarak jauh untuk mengelola perangkat jaringan melalui koneksi yang aman. Pada pertemuan kali ini, membuat sebuah install WordPress on Ubuntu yaitu sebagai berikut. Yang pertama kali kita buka PuTTY dan masukkan IP tersebut, lalu open untuk masuk. Ini hasil gambarnya. Terus yang kedua, lalu buka Notepad dan ketikkan pada gambar di bawah ini. Dan ini hasil gambarnya. Dan yang ketiga, ini adalah tampilan pada menu MC. Dan ini hasil gambarnya. Yang keempat, buka web browser dan masukkan ke phpMyAdmin. Masuk, setelah itu login dan masukkan kata sandi, lalu kita klik kirim. Yang kelima, tampilan masuk di phpMyAdmin. Dan ini hasilnya. Setelah itu kita buka lagi pada browser dan masuk ke web admin. Lalu di situ nanti kita masukkan username serta kata sandi yang kita masukkan tadi. Setelah yang ketujuh, kita masukkan username, login sesuai kata sandi yang kita bikin tadi untuk masuk pada WordPress tersebut. Dan ini berikut gambarnya, tampilan gambar seperti ini. Dan kedelapan, ini adalah pada tampilan pada menu WordPress. Setelah itu dia tampilan gambarnya seperti ini. Dan yang kesembilan, kita ketikkan nama kita, ID untuk menampilkan pada gambar di bawah ini. Setelah ini sudah. Dan yang ke-10, ini tampilan pada menu tema WordPress. Itu saja pada pertemuan ke-8, kita lanjut ke pertemuan 9. Pada pertemuan ke-9, kita masuk ke teori instalasi Windows Server dan Active Directory lokal. Pengertiannya, Active Directory adalah sebuah layanan service dari Windows Server yang digunakan untuk mengelola aturan, polisi, hak akses, privileges, beserta hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dari pengguna, user, ataupun komputer pada jaringan. Setelah itu, Windows 7. Windows 7 adalah salah satu sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, diluncurkan pada tahun 2009 sebagai pengganti dari Windows Vista. Windows 7 menjadi salah satu versi Windows yang sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, instalasi pada Windows
dan Active Directory. Ini adalah hasil dari instalasi, berikut gambarnya. Dan di sini langkah-langkahnya adalah setelah proses instalasi Windows 7 selesai, lalu masukkan nama kita pada Windows 7 di VirtualBox pada gambar di bawah ini. Setelah itu yang berikutnya, lalu klik Ctrl tambah hapus untuk melanjutkan ke perintah selanjutnya. Dan berikut tampilannya seperti ini. Yang ketiga, kita masuk ke menu setting, sistem, security, lalu sistem, dan masukkan nama seperti gambar di bawah ini. Masukkan nama kita yang tadi kita buat. Lalu masukkan nama dan password domain, lalu klik OK. Berikutnya setelah sudah selesai diisi nama domain dan password, maka tampilan akan muncul seperti ini. Dan berikutnya setelah itu tampilan setelah berhasil domain, lalu klik OK. Berikutnya setelah nama domain dan password diisi, Active Directory maupun selesai di Windows 7 VirtualBox. Dan hasilnya seperti ini. Dan kesimpulan pada materi kali ini yang saya ambil adalah, kali ini saya dapat simpulkan ialah bagaimana cara untuk menginstal lebih teliti dan secara detail agar hasil yang kita dapat lebih akurat. Karena satu kesalahan akan membuat kesalahan pada pembuatan yang pertama kita kali buat. Berikutnya pada pertemuan 10. Pertemuan 10 kita membuat VPN server lokal. Pengertian VPN server lokal ialah VPN atau jaringan pribadi virtual, dalam kurung Virtual Private Network, membuat koneksi jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet. VPN ini digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik. VPN bekerja dengan cara menyembunyikan alamat IP pengguna untuk mendeskripsi data sehingga tidak dapat dibaca oleh siapapun yang tidak berwenang untuk menerimanya. Kemudian aplikasi web server adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima permintaan request melalui protokol HTTP atau HTTPS dari silent, kemudian mengirimkan kembali dalam bentuk halaman-halaman web. Berikutnya protokol VPN. Protokol VPN ini ialah sebuah cara aman untuk mengakses lokal area network yang berbeda pada jangkauan tertentu dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi. Windows Server, Windows Web Server. Windows Web Server ini juga sebuah program komputer yang berfungsi untuk melayani permintaan dari silent atau user melalui protokol atau HTTPS dalam bentuk halaman web. Berikut hasil setelah proses install ke Windows, tampilannya seperti ini. Dan kita lanjut ke pertemuan 11. Pertemuan 11, Cloud Server. Cloud Service VPS adalah singkatan dari Virtual Private Server, yaitu salah satu layanan web hosting yang menggunakan teknologi virtualisasi dan menyediakan resor khusus pribadi di server meskipun digunakan oleh lebih dari satu user. Berikut hasil pengerjaan pada materi kali ini tentang Cloud Service atau VPS. Berikut di sini hasil screenshot saya. Kita habis penginstalan. Setelah itu muncul seperti ini. Dan
Dia penginstalan dia meloading dan tunggu beberapa saat sampai 100%. Setelah itu selanjutnya, kalau sudah setelah itu, ini hasilnya, dan kita memasukkan nama kelompok kita dengan nama pribadi. Setelah itu, kesimpulan yang saya dapat pada materi kali ini ialah bagaimana cara agar kita mengerjakan lebih teliti mencari tahu pada tahap-tahap yang mengacu pada beragam layanan dengan basis teknologi cloud dan internet. Kita lanjut pada materi berikutnya, pertemuan 12. Pertemuan 12 tentang web server cloud. Cloud atau hosting adalah jenis web hosting yang menggunakan records dari beberapa server untuk menyeimbangkan beban. Cloud mempercepat performa dan memaksimalkan uptime. Cloud hosting menggunakan server virtual juga untuk menghosting website. Berikut hasil kerja saya. Dari kelompok ada teman-teman dari kelompok, tampilannya seperti ini. Dan berikut setelah itu kita memilih di sini, dan setelah itu hasil gambarnya, setelah itu kita memasukkan ID kita, dan setelah itu kita memasuk tampilan gambarnya seperti ini. Dan setelah itu ini hasil dari penginstalan kelompok. Yang terus setelah itu ke Ubuntu. Hasil dari penginstalan itu terus lanjut kita ke tahap ini. Setelah itu lanjut lagi ke phpMyAdmin. Lalu masukkan nama pengguna dan kata sandi yang kita buat tadi. Setelah itu hasilnya seperti ini. Dan ini lagi sedang diproses. Dan ini memasukkan nama kita beserta kata sandi yang kita buat tadi. Dan setelah itu, dan dalam proses ini, lalu kita buat lagi hasilnya seperti ini. Dan di sini yang terakhir kita sudah membuat dan sudah jadi pada webmain. Kita tinggal masukkan nama dan kata sandi yang pertama tadi kita buat. Pada pertemuan ke-13 kali ini tentang web server cloud. Web server cloud sama seperti yang hampir sama dengan yang ke-12. Web server cloud pengertiannya ialah server virtual yang di-deploy di lingkungan cloud. Ini bisa dilakukan dengan mengombinasi sebuah kumpulan server menjadi satu-satu mendistribusikan sumber daya ke komputer individu. Berikut hasil praktik tentang penginstalan saya di Model. Yang pertama, kita melakukan ini seperti gambar tersebut. Yang kedua, penginstalannya tampilannya seperti ini. Yang ketiga, setelah itu dalam prosesnya seperti ini. Terus berikutnya dia menampilkan gambar ini.
Berikutnya ke share dan gambar berikutnya seperti ini. Kita lanjut. Setelah itu setelah yang kita buat, kita tinggal masuk ke PHP My Admin, masukkan nama pengguna yang kita buat tadi beserta kata sandinya. Kita masukkan yang kita buat pada pertama model, ketik, terus gunakan kata sandi. Setelah itu tampilan berikutnya seperti ini. Dan ini hasil dari penginstalan saya. Dan yang terakhir, kalau kita sudah buat nama kita, sudah muncul nama kita, berarti tanda sudah selesai prosesnya. Dan inilah sudah jadi dari penginstalan yang saya buat pada pertemuan ke-13. Berikut pada pertemuan ke-14 tentang VPN Cloud. VPN Cloud ialah layanan yang jaringan virtual yang melindungi privasi ketika saat online di internet. Cloud VPN berfungsi untuk memberikan akses VPN kepada karyawan untuk mengakses perusahaan private cloud bisnis melalui internet sekaligus untuk mengamankan dan melindungi data. Berikut hasil kerja saya tentang VPN Cloud pada pertemuan 14. Kita masukkan ID-nya di sini. Setelah itu muncullah gambar seperti ini. Dan berikutnya kita masukkan admin, terus ke grup. Setelah itu di sini kita masukkan yang tadi kita buat pada pertama dan gambarnya seperti ini. Setelah itu masukkan angkanya. Setelah itu masukkan nama kita yang tadi kita buat dengan password. Selanjutnya tampilannya seperti ini. Lalu tampilan berikutnya, setelah itu kita ini nama kita dan nomor address, VPN, username, password, dan nama kita lagi. Lalu save. Setelah itu tampilannya seperti ini dari hasil penginstalan. Setelah itu lanjut seperti ini, dan yang terakhir advanced setting for VPN content. Itu saja dari pertemuan ke-14. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.